Pengkajian HADS atau Hospital Anxiety and Depression Scale adalah pengkajian untuk mengkaji tingkat kecemasan dan juga depresi dengan pasien berpenyakit fisik, terutama dengan pasien kanker. Nah, HADS ini sendiri dikembangkan agar gejala emosional dari pasien dapat dikenali lebih cepat oleh para tenaga kesehatan tanpa terpengaruh oleh gejala fisik penyakit, misalnya seperti nyeri, kelelahan, maupun gangguan tidur yang biasanya memang selalu terjadi pada pasien paliatif, terutama pada pasien kanker. Tujuan utama penggunaan HADS ini adalah untuk mengidentifikasi gejala kecemasan dan depresi sejak dini pada pasien dengan penyakit kronis maupun penyakit yang sudah mengancam jiwa. Dengan mengetahui skor pengkajian HADS ini, tentunya tenaga kesehatan dapat menentukan apakah pasien tersebut membutuhkan intervensi lanjutan berupa konseling psikologis, terapi obat, maupun dukungan sosial. Selain itu, pengkajian HADS terbukti membantu tenaga kesehatan dalam memantau perkembangan kondisi psikologis pasien selama menjalani pengobatan. Pada pasien kanker maupun pasien paliatif, tentunya gangguan emosional sangatlah sering muncul akibat diagnosis dari penyakit yang diderita pasien, ketidakpastian dari penyakit itu sendiri, perawatan jangka panjang, dan tentunya perubahan kualitas hidup. HADS dikembangkan pertama kali oleh Zygmunt dan juga Snake di Inggris pada tahun 1983 di Rumah Sakit General Medical Outpatient. Nah, tujuan dari pengembangan HADS itu sendiri adalah untuk menciptakan alat ukur psikologis yang valid untuk pasien dengan penyakit fisik tanpa bias gejala somatik. Pengkajian HADS sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah HADS-A atau HADS Anxiety untuk mengukur kecemasan, kemudian yang kedua adalah HADS-D, yaitu untuk mengukur depression atau depresi dari pasien. Selanjutnya adalah tindakan pengkajian HADS. Nah, tindakan pengkajian HADS ini menggunakan instrumen HADS yang berupa questionnaire self-report dengan 14 pertanyaan dan pilihan jawabannya berupa lingkat 0 sampai 3. Pengisiannya butuh waktu 5 sampai 10 menit. Nah, HADS ini sendiri mudah diterapkan di bangsal paliatif maupun onkologi. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil interpretasi dari pengkajian HADS. Hasil dari pengkajian HADS sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika total skornya adalah 0 sampai 7, maka pasien dinyatakan normal atau tidak ada indikasi kecemasan ataupun depresi. Kemudian adalah skor 8 sampai 10, yaitu pasien dinyatakan mungkin memiliki indikasi depresi maupun kecemasan. Kemudian yang ketiga adalah skor 11 sampai 21, yaitu pasien dinyatakan indikasi klinis memiliki gejala depresi maupun kecemasan. Sampel HADS ini digunakan untuk siapa sih? Nah, meskipun awalnya sampel HADS ini digunakan untuk pasien dengan rawat jalan medis, namun sekarang HADS ini banyak digunakan pada pasien dengan paliatif, lalu pasien dengan penyakit kanker, lalu pasien dengan penyakit kronis seperti paru dan juga gagal ginjal, lalu pasien dengan pasca COVID-19, serta lansia dan juga remaja. Nah, HADS ini cukup fleksibel karena bisa diisi oleh pasien itu sendiri maupun bantuan tenaga kesehatan bila diperlukan. Medicina 2024, Zygmunt Medc 2024 menunjukkan bahwa HADS efektif digunakan pada pasien kanker karena mereka sangat rentan mengalami kecemasan dan depresi, terutama saat pengobatan, menunggu hasil laboratorium, atau menghadapi prognosis buruk. Kemudian, beberapa penelitian tentang HADS pada pasien kanker yaitu yang pertama, menurut Rahnianita et al. 2024, menemukan bahwa 24,56% pasien mengalami kecemasan abnormal dan 25,44% depresi abnormal, menunjukkan
HADS efektif sebagai screening awal di unit paliatif. Yang kedua, menurut Medisina 2024, menyatakan HADS memiliki validitas tinggi pada pasien kanker dan cut-off 8-11, yang mana interpretasi tersebut cukup akurat untuk mendeteksi distres emosional. Yang ketiga, menurut TCA Journal 2023-2024, HADS efektif memonitor perubahan emosi pasien kanker selama terapi. Dan yang terakhir, menurut studi awal oleh Zygmunt dan Snaith, menunjukkan hasil reliabilitas HADS lebih dari 0,80, yaitu termasuk kategori reliabilitas yang tinggi. Berikut merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam pengkajian ansietas dan depresi pada pasien kanker dengan menggunakan Hospital Anxiety and Depression Scale atau HADS. Langkah pertama, pelaksanaan pengkajian. Petugas memberikan kuesioner HADS berisi 14 pertanyaan, 7 untuk kecemasan atau A, dan 7 untuk depresi atau D. Pasien memilih salah satu dari 4 pilihan. Pilihan pertama, tidak sama sekali. Pilihan kedua, beberapa saat. Pilihan ketiga, sering kali. Dan pilihan terakhir, hampir setiap saat, dengan skor 0-3. Langkah kedua, scoring. Perawat menghitung skor total HADS A atau kecemasan dan HADS D atau depresi secara terpisah. Langkah ketiga, interpretasi. Skor total HADS A dan HADS D digunakan untuk menilai tingkat keparahan ansietas dan depresi. Hasil ini menjadi dasar bagi tim kesehatan untuk diagnosis dan rencana perawatan selanjutnya. Pengkajian yang tepat, langkah awal menuju perawatan yang lebih baik. Semoga video pengkajian ini membantu meningkatkan kualitas perawatan ya. Terima kasih.